Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel pastinya. Oke kawanku, kali ini informasinya kita mau kasih seputar laptop gaming bro dari brand Asus yang logonya udah familiar sekali. Ini adalah varian ROG, tapi bukan varian ROG Strix kawan. Yang kita review sekarang adalah varian ROG Zephyrus series yang memiliki segmen yang berbeda meskipun sama-sama gaming. Karena kalau kita ngebahas seri laptop gaming ya, terutama seri ROG, kan dia ada varian yang memang gaming entusias, itu ada di varian ROG Strix series. Ada yang mungkin buat kawan-kawan kebutuhannya pengen gaming tapi tetap modelnya ingin compact, tipis, terus juga bodinya enteng dan baterainya lebih awet. Nah, itu ada di segmen Zephyrus bro. Jadi kalau kalian beli, dalemannya pun juga akan beda dari prosesornya, komponen yang lain, dan juga yang pasti model desain serta harganya. Sementara untuk laptop yang kita review ini secara tampilan udah cukup ganteng banget bro, tapi tipenya perlu saya spill buat kalian biar kalau kalian beli benar-benar tahu tipe, model, dan speknya itu benar-benar pas sesuai kebutuhan kalian. Untuk tipenya, laptop yang saya review ini adalah varian ROG Zephyrus G503HE yang harganya itu dibanderol di angka Rp23.499.000. Bukan harga yang murah bro untuk sekelas laptop yang belum dapat kamera di atas 20 jutaan. Ya, itu ciri khas ROG bro. Tapi yang jelas produk ini dalemannya udah cukup bagus karena dia pakai Ryzen 9 series. Belum lagi kalau kita lebih teliti lagi, varian Ryzen 9 ini dia itu lebih spesifik yang memang konsumsi dayanya lebih kecil dibandingkan varian ROG Strix series karena dia menggunakan prosesor yang seri 5900HS kawan. Nah, di sini ada beda kawan. Mungkin terlihat sepele, tapi ternyata ini ada sesuatu yang akan bikin beda secara performa pada laptop ini. Mungkin secara istilah, kalau kita ngebahas prosesor, kan seringkali kita akan mendengar istilah kalau untuk Ryzen 7 itu dia menggunakan 5800H. Kalau Ryzen 5, dia itu menggunakan 5600H. Sementara untuk laptop di seri Zephyrus ini, dia menggunakan 5900HS. Jadi MBBL-HS itu dia menandakan konsumsi untuk prosesor dayanya dia itu lebih kecil bro. Kalau di varian high performance, contohnya Ryzen 7 sampai Ryzen 5 tadi, dia menggunakan konsumsi daya sebesar 45 watt. Tapi untuk varian HS dia lebih kecil bro, cuman menggunakan 35 watt. Jadi otomatis laptop ini kalau kalian gunakan dia akan lebih awet dan tahan lama. Tapi nggak cuma prosesor aja bro, di varian Zephyrus ini juga ditunjang sama VGA yang memiliki TGP atau konsumsi daya pada VGA-nya juga lebih kecil sebesar 75 watt, tapi tetap menggunakan varian RTX 3050 Ti 43. Nah, dari serangkaian kompon-kompon yang ada di varian Zephyrus ini, makanya ini laptop dia akan cocok buat teman-teman yang ingin performa tetap powerful tapi baterainya dia lebih awet dan modelnya juga lebih tipis, plus dia juga lebih enteng kawan. Terus untuk komponen penunjang yang lain, ini laptop juga dibekali bro sama RAM yang udah bawaan 16GB DDR4 yang frekuensinya 3200 MHz. Jadi misalkan ini kalian udah pakai ini laptop merasa kurang RAM-nya, tenang kawan, ini laptop RAM-nya masih bisa kita upgrade karena dia itu 16GB-nya berubah 8GB tersolder dan 8GB-nya itu masih bisa kan upgrade kok bro, ditambah dengan 32GB. Jadi maksimalnya di angka 40GB. Oke, lanjut lagi kita mau ngebahas untuk penyimpanan di varian produk ini. Kan kalau kita ngeliat harganya, ini bukan harga yang murah untuk sekelas laptop gaming. Tapi kalau kita ngeliat jeroan yang lain, contohnya penyimpanan, dia juga dikasih sesuatu yang spesial bro. Karena untuk SSD pada perangkat ini udah menggunakan SSD dari Intel yang serinya Intel 670p dengan kecepatan baca dan tulis itu di angka 3050 MB/s. Dan pasti dia slotnya ada dua kawan. Jadi satu udah ada SSD M2 NVMe-nya, yang satu dia itu kosong. Jadi misalkan kalian ini merasa kurang dengan bawaan 512GB karena project kalian udah penuh ataupun gaming kalian udah banyak, masih bisa ditambahkan SSD M2 tambahan lagi. Terus sebagai pelengkap, ini laptop juga dibekali bro sama Windows original, yaitu Windows 10 sama Office 2019. Nah, ini buat kalian juga yang merasa ingin merasakan experience penggunaan Windows 11, ini laptop juga bisa kok bro langsung di-upgrade ke Windows 11. Oke kawan, kita mau lanjut ngebahas desain dari produk ini, terus pengalaman penggunaan serta fitur-fitur unggulan di varian Zephyrus G503. Yang memang kalau kita lihat sekilas modelnya itu masih tetap sama bro seperti keluaran tahun di angka 2021 kemarin. Nah, di sini pembedanya cuman ini ukuran layarnya lebih gede di angka 15,6 in. Terus juga untuk varian produk yang kita review, ini dia belum seri animatrix untuk varian Zephyrus G503 ini.
Dan kalau saya detailkan produk ini, dia itu untuk material casingnya dia berbahan full dari aluminium serta bobotnya itu lumayan antep, tapi nggak lebih berat daripada varian ROG Strix. Bobot untuk laptop ini di angka 1,9 kg. Kayak pasti warnanya enak bro, nggak gampang kotor, yaitu warnanya Eclipse Grey. Terus pengalaman saya yang paling enak pada produk ini, selain udah cerahnya powerful, adalah layarnya ini kawan. Jadi layarnya ini dia udah menggunakan panel IPS level. Terus untuk resolusinya pakai 2,5K WQHD, serta untuk akurasi layarnya produk ini cocok banget untuk para kawan-kawan yang memang kebutuhannya untuk pakai software desain. Jadi dia itu akurasinya pakai DJI P3 yang udah 100%. Terus kalau untuk kebutuhan gaming bro, di varian Zephyrus ini dia juga ditunjang sama refresh rate sebesar 165 Hz dan respon time layar sebesar 3 millisecond. Ini adalah spek yang cukup premium untuk di varian laptop gaming. Dan yang pasti ini laptop kalau kita gunakan untuk ngetik, dia itu sayangnya keyboardnya layoutnya nggak full size kawan. Jadi keyboardnya ciri khasnya ROG, mau kalian beli varian Strix ataupun di varian seri Zephyrus, keyboardnya sama seperti ini. Tapi memang ini laptop ya mungkin kesannya mungkin kalem ya bro ya. Makanya di varian produk ini dia nggak dikasih RGB untuk backlightnya. Untuk backlightnya produk ini cuma dikasih warna putih, tapi masih kita bisa setting ke dalam settingan Armoury Crate yang ada pada perangkat ini. Terus kalau experience pengguna saya yang paling enak pada produk ini adalah selain keyboardnya ngetik enak, dia itu audionya juga mantep bro, karena speakernya ada 6. Dia ada di bagian atas, ada juga di bagian bawah, sehingga kalau kalian gunakan untuk entertainment, waduh audionya nyaman banget di varian ROG ini. Tapi kalau kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ini Zephyrus touchpadnya itu dia benar-benar lebar sekali bro. Kalau umumnya laptop itu kan dia nggak begitu lebar, tapi di produk ini touchpadnya benar-benar sangat lebar dan nyaman serta responsif pas digunakan juga. Dan sebagai pelengkap juga, ini laptop pasti memiliki konektivitas yang kekinian dan baru, yaitu berupa Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.1 serta colokan-colokan yang paling lengkap pada varian produk ini. Cuma memang karena varian ini pakai Ryzen, jadi dia colokannya itu tidak memiliki Thunderbolt. Tapi untuk USB Type C-nya, produk ini udah support untuk power delivery semua kawan. Oh iya kawan, dari tadi kan kita udah berbicara tentang komponen yang memang hemat daya antara prosesor sama VGA. Nah, ini ada satu juga hardware penunjang sebagai bukti kalau ini laptop memang dia awet banget baterainya bro. Ya, yang buat menjadi awet salah satunya adalah baterainya dia sendiri karena kapasitasnya cukup gede kawan. Ini laptop baterainya itu di kapasitas 90 Wh. Wih, gila, gede banget baterainya. Jadi hampir separuh isinya dalamannya ini dia baterai doang bro. Nah, itu juga yang salah satu menyebabkan produk ini akan jadi awet kalau kalian gunakan berlama-lama. Dia itu pas kita panjer mampu bertahan di angka 6 hingga 7 jam dan bahkan lebih. Tergantung kawan-kawan digunakan buat apa dan tergantung teman-teman nyeting konfigurasi baterainya itu mau digunakan seperti apa. Tapi yang jelas produk ini untuk konsumsi daya tadi juga ditunjang dengan 2 buah adaptor bro, yang beda tegangan beda juga fungsinya. Jadi adaptor yang satunya itu dia ukuran tegangannya di angka 180 watt yang colokannya bulat yang kita tancapkan di bagian sini. Sementara yang satu dia adaptornya kecil bro, tapi tegangannya di angka 100 watt dan colokannya itu dia USB Type C. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan ini laptop, dia itu bisa kita manfaatkan ngecas cuma selama 30 menit. Kondisi baterai itu dari 0 hingga 50%, dia cuma butuh waktu selama 30 menit saja. Ini cukup spesial kalau teman-teman memang ngejar waktu, wah ngecasnya pengen cepet, terus cepet-cepet kita butuh untuk kebutuhannya memang lama dan powerful, nggak pengen ribet-ribet ngecas lama-lama. Sementara kalau mau kita buktikan, ini laptop juga akan kita tes bro. Kita akan tes gaming yang pasti, kita akan tes render yang jelas, dan juga kita akan tes suhu. Ya intinya biar data ini bisa membantu kalian ketika ingin cari laptop yang memang kebutuhannya untuk jangka panjang dan nggak beli-beli laptop lagi. Disimak seperti ini angka untuk pengetesannya.
Jadi kesimpulannya gini kawan, kalau kita ngebahas varian laptop gaming, terutama di varian ROG, ini memang lebih apa istilahnya ya? Kalau saya melihat dari segi model memang tampilannya cukup bagus sekali. Tapi kalau kita melihat dari segi harga, di harga 23 juta ini bukan harga yang murah untuk sekelas laptop yang memang belum ada kameranya. Tapi kembali lagi untuk masalah budget, kebutuhan, ya kembali lagi saya kembalikan sama teman-teman. Yang jelas produk ini kalau secara kebutuhan misalkan ini ya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kantoran ataupun untuk bisnis, ya ini cukup banget bro. Ini enak, nggak kelihatan gaming sekali. Terus laptop ini kalau kita lihat secara performa dia udah cukup kenceng, suhunya juga aman. Terus kalau kita lihat secara experience penggunaan, layarnya bagus, opsi upgrade-nya juga cukup lumayan. Sehingga kalau saya simpulkan, harga itu memang menentukan kualitas yang ada pada laptop ini. Murah apa enggak, kembali lagi sama penilaian masing-masing. Tapi yang jelas, ini laptop udah cukup ngacer untuk berbagai kebutuhan kalian. Hiburan enak, untuk cari duit juga enak. Ya wis, mungkin ya sih bro informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi bersama saya di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jos. Oke.